Telepon lebaran dari negeri plus 62. MH Jayabrata. Aku warga plus 62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti yang lainnya. Setelah meminjam uang dari rentenir yang bunganya tak terkira, akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, hanya ingin bisa menelpon wakilku di sana. Bukan ingin komplain karena terlewat tidak dapat bantuan. Maaf, jiwaku tidak miskin. Bukan karena daganganku pernah dirazia. Aku menerima, patuh pada negara. Aku hanya ingin mendengar suara mereka, ingin berdiskusi. Rindu pada saat kampanye dulu. Aku mencari nomor mereka. Aku tanya Pak RT, dia tidak punya. Aku tanya Pak Lurah, dia tidak punya. Aku tanya pada sisa poster-poster kampanye di jalan raya, dia juga tidak punya. Padahal waktu kampanye dulu, aku terlanjur membenci dan berdebat pada saudaraku untuk membelanya. Akhirnya, aku punya nomor telepon operator. Namanya Tante Veronica. Maaf, parah, wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk. Hari telah berganti, namun tidak ada pertanda pasti. Sebentar lagi terhenti, setelah berbulan-bulan terganti. Semakin terombang-ambing dengan kepastian yang tidak pasti. Dibuat bingung berita di TV. Ini bukan sekedar fenomena. Ini adalah pesan. Ini bukan sekedar kejadian. Ini adalah surat cinta. Tuhan sunyikan langgar dan mimbar, tempat di mana kita pernah mengumbar. Tuhan sunyikan majelis, tempat di mana kita pernah mengkafirkan yang tak segaris. Lebaran ini, lebaran tanpa berjabat tangan. Karena yang sudah-sudah, kita lupa berjabat hati. Aku hanya ingin mengingatkan kepada pengurus negara. Aku hanya ingin bertanya, kapan corona ini sirna? Aku patuh dan taat. Tidak lagi berjualan sebagai kaki lima. Tidak seperti mereka yang punya modal besar, yang banyak mengundang orang berdesakan untuk berbelanja. Lebaran kali ini, aku tidak seperti mereka penerima bantuan lainnya yang berdesakan di mal, di toko busana, di pasar raya. Melihat mereka, aku kecewa. Melihat mereka yang hanya mementingkan dirinya sendiri, aku kecewa. Ini telepon dari negeri plus 62. Yang punya modal besar bisa leluasa, dan yang miskin dianggap hama. Aku rindu masjid, tetapi hatiku patah. Aku semakin marah.
Aku melihat YouTube, buka Sufi Kustik. Di sana ada temanku, MH Jayabrata, dengan konten tidak lakunya. Aku buka Google, di sana hanya ada artis yang giveaway ratusan juta pamer kekayaannya. Aku buka lagi TV. Aku nonton TV. Di sana hanya ada artis dengan berita kawin cerainya. Aku ketuk HP-ku, ganti sinyal. Di sana hanya ada foto dan video perempuan berbaju ketat memamerkan dada. Aku ganti ke Instagram. Di sana hanya ada perempuan berbaju ketat bermain TikTok yang menjulurkan lidah. Aduh, duduh. Ya Robbana. Ku ambil lagi HP-ku. Ku marahi dia. Kamu itu bodoh. Kamu itu tidak pintar. Kalau kamu pintar, kamu dapat menyambungkanku dengan kepastian kapan pandemik ini sirna. Aku tidak bekerja selama 4 bulan. Aku sekarat. Bukan karena aku melanggar aturan aparat, tetapi karena hilangnya empati warga plus 62. Mereka sibuk berbelanja. Aku berkata, apakah ini sudah waktunya? Haruskah sekarang? Seberkas cahaya sudah ada di sampingku. Ia mengajakku ke sebuah jalan. Sosok itu berkata, ia tidak akan mengecewakanmu. Jika ia berjanji, ia akan tepati. Kembalilah padanya. Sebelum aku pergi, aku menulis surat untuk istriku yang sedang memasak nasi aking untuk 11 anakku. Mohon maaf lahir batin, Mae. Selamat lebaran tanpa Pae. Di bawah kertas ini ada nomor telepon wakil kita. Jika kalian kelaparan, teleponlah. Karena dulu kita sekeluarga pernah memilihnya. Cobalah lagi. Semoga beruntung.